Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul-modul yang ada di Odoo. Di sesi yang pertama kita akan membahas tentang modul penjualan, bagaimana menginput penjualan, master barang maupun stok barang. Nah, kita mulai dengan cara menginput stok persediaan terlebih dahulu atau master barang. Menunya jadi stok persediaan, kemudian ada di produk. Di sini kita bisa tambah baru. Nah, di sini ada nama produk, kita kasih nama misalnya besi holo. Kemudian kita produk yang disimpan untuk ininya, satuan unit untuk harga jual misalnya 110.000. Kemudian pajak, mau diterapkan pajak atau tidak. Jika tidak, kita kosongkan aja untuk defaultnya. Kemudian modal katakanlah 85.000. Kemudian kategori produk kita pilih all penjualan rak. All penjualan rak ya. Kemudian referensi internal, kode barang kita pilih, kita bikin kode barangnya misalnya BS 0001. Barcode kita isi jika produk kita menggunakan barcode. Kita scan menggunakan barcode scanner. Kita arahkan barcode scanner ke produk yang ada barcode-nya. Kemudian perusahaan kita pilih toko Nasjua aja. Nah, setelah ini selesai, kita cek untuk penjualan. Kita kembali ke kita arahkan ke menu penjualan. Nah, tersedia di pos. Nah, produk ini apakah mau kita tampilkan di pos atau tidak? Kita tampilkan karena ini bisa dibeli secara langsung ataupun secara invoice. Oke, kemudian pembelian. Nah, di sini kita bisa tambahkan pemasok atau supplier jika ada lebih dari satu supplier untuk perbandingan harga. Kemudian untuk stok persediaan, di stok persediaan ini di sini ada berat, misalnya ini untuk pengiriman, bisa diisi, bisa tidak, jadi opsional. Kemudian waktu pengiriman untuk pelanggan, nah ini adalah waktu yang kita tentukan untuk mengirim barang. Jadi dari barang ini ready 5 hari setelah SO dibuat, setelah order dibuat, seperti itu. Oke, untuk master barang seperti ini yang diisi, yang wajib yaitu yang perlu diperhatikan yaitu untuk satuan pembelian bisa satuan besar jika ada pembelian menggunakan box. Nah, untuk harga jual, pajak ini perlu diperhatikan. Oke, seperti itu aja untuk master barang. Kita save. Nah, setelah master barang tersimpan, yang selanjutnya kita akan menambahkan stok barang atau stok unit di tangan atau on hand. Caranya bagaimana? Kita ke operasi, penyesuaian stok persediaan. Nah, kita tambah. Di sini kita tambah besi holo. Kemudian stok persediaan ditambah setelah kita memasukkan master barang. Stok persediaan ditambah bisa dari pembelian ataupun penyesuaian stok persediaan. Jadi yang sekarang kita asumsikan bahwa kita sudah stok opening di lapangan atau di gudang. Kemudian kita sudah mempunyai stok besi holo nilai 10.
Untuk tanggalnya kita menggunakan akhir tahun di bulan akhir bulan di tahun ini ya. Kita save. Nah, kemudian kita terapkan. Nah, terapkan ini fungsinya adalah untuk approve atau mengetahui kepala gudang, karena stok penyesuaian ini biasanya dilakukan oleh admin. Kemudian kepala gudang menerapkan atau approve. Oke. Nah, untuk penyesuaian stok master barang juga bisa diimport dari Excel. Caranya dengan klik favorit, import record. Nah, di sini kita unggah file berdasarkan template yang sudah disediakan oleh Odoo. Nah, tinggal unggah file, pilih filenya, maka akan terimport. Nah, itu untuk penambahan master barang. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu kita masuk ke menu penjualan. Di menu penjualan ini, yang pertama kita masukkan adalah customer atau pelanggan. Nah, kita masuk ke menu penjualan, order, pelanggan. Koneksi order pelanggan. Nah, di sini kita akan menambahkan pelanggan baru, plus baru di sini, misalnya toko Abadi Jaya Perkasa. Kemudian kita masukkan jalan, tuh kita isi sesuai dengan apa yang ada, atau tidak diisi semuanya juga tidak masalah. Kita isi. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan alamat. Alamat ini misalnya alamat tujuan dengan alamat toko ini berbeda, maka kita perlu menambahkan kontak alamat tujuan. Nah, misalnya kontaknya Budi, alamatnya banyak. Nah, kita asumsikan bahwa alamat toko dengan alamat pengiriman berbeda, kita bisa tambah. Kita bisa tambah di sini, simpan dan tutup. Maka di sini bisa kita baca bahwa toko Abadi Jaya Perkasa ini alamatnya di Tanah Laut, kemudian untuk pengiriman nanti ke Banjarmasin. Seperti itu. Nah, setelah alamat semuanya diisi, kita bisa langsung ke sales dan purchase. Nah, dari sini kita ada syarat pembayaran atau termin, atau biasa tersebut jatuh tempo, biasa disebut jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini kita bisa pilih 45 hari setelah invoice, ataupun 2 bulan bisa kita pilih semuanya, ataupun wajib dibayar misalnya kontan secara langsung kita bisa pilih, atau akhir bulan-bulan berikutnya. Oke, kemudian daftar harga. Nah, daftar harga ini kita bisa memberlakukan menge-up harga, menambah harga untuk customer ini, ataupun memberikan diskon kepada customer. Nah, jadi ini untuk pilihannya aja yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Misalnya kita mau diskon 10%. Nah, cara buatnya gimana? Nah, cara buat ini kita coba buat daftar harga terlebih dahulu. Kita duplikat.
biar tidak bingung. Nanti misalnya kita mau menambah daftar harga, katakanlah diskon 20% gitu. Jadi kita tambah untuk diskonnya. Jadi ini daftar harga ini bisa menggunakan dolar, bisa menggunakan diskon ataupun up harga. Oke. Ini dari sini kita duplikat. Duplikat di sini. Kita coba tambah untuk daftar harga. Menunya masih ada di penjualan. Kemudian pilih produk, kemudian daftar harga. Nah, kita tambah baru. Misalnya diskon 25%. Tambah di sini kita diskon 25%. Oke. Nah, ini bisa diterapkan kondisinya pada semua produk. Untuk kategori produk saja juga bisa. Kemudian produk atau pilihan hanya produk-produk tertentu ataupun varian-varian produk bisa, jadi tidak harus semuanya. Kemudian bisa diterapkan misalnya dengan jumlah tertentu, misalnya setelah beli 100 maka diskon ini 25% akan berlaku. Itu bisa juga diterapkan menggunakan masa berlaku, misalnya dari Juni 2024 sampai Juli 2024, 1 bulan, ataupun biasanya menggunakan biasanya diterapkan pada diskon akhir tahun atau diskon awal tahun ataupun diskon kemerdekaan atau diskon hari-hari tertentu ataupun diskon opening gitu. Biasanya bisa ini diterapkan untuk diskon-diskon tertentu. Oke. Kita coba saja diskon 25% diterapkan pada semua produk, tidak ada kuantitas minimum dan tidak ada masa berlaku. Oke, langsung kita simpan dan tutup. Kita simpan. Nah, kita coba tes sudah muncul belum untuk diskon 25%. Nah, sudah muncul ini diskon 25%. Kita terapkan untuk Toko Abadi Jaya Perkasa, diskon 25%, pembayaran setiap akhir bulan di bulan berikutnya, atau kita bisa coba 30 hari untuk jatuh temponya. Nah, jadi untuk master customer ini bisa kita lihat nanti di dashboardnya master customer. Di sini ada penjualan, jadi dia melakukan penjualan atau pembelian ke kita itu sudah berapa, invoice yang sudah tertagih berapa. Kemudian jika Toko Jaya Abadi Perkasa ini sebagai supplier, kita sudah melakukan pembelian berapa, kemudian tagihannya sudah berapa, pengirimannya sudah berapa. Ini kita bisa terapkan sebagai customer, pelanggan ataupun supplier gitu. Oke, saya kira cukup untuk master pelanggan. Isinya ini untuk bank tidak perlu internal jika ada catatan. Oke, kita save saja untuk pelanggan baru. Di sini bakal muncul 2. Toko Abadi Jaya Perkasa, Budi sebagai alamat pengiriman. Kemudian untuk alamat tokonya ada di Tanah Laut, kemudian pengirimannya ke Banjarmasin. Oke, ini untuk master pelanggan atau customer. Di tahap selanjutnya kita akan melakukan penjualan. Nah, penjualan caranya masih ada di menu penjualan. Kemudian di penjualan ini ada 2 tipe, yaitu kita melakukan penawaran terlebih dahulu ataupun kita langsung melakukan order penjualan. Dalam arti langsung melakukan order penjualan, kita tanpa melakukan penawaran ke customer. Jadi customer yang minta untuk penawaran ke kita gitu. Nah, di kali ini kita akan mencoba melakukan penawaran ke customer.
Nah, caranya ada di menu penjualan, kemudian ada di order, terus ke penawaran. Nah, di penawaran kita bikin baru, kemudian pelanggannya kita tambah pelanggan yang tadi kita buat, Toko Abadi Jaya Perkasa. Nah, di sini kita bisa lihat daftar harga udah langsung didiskon 25%. Kemudian syarat pembayaran atau terminnya kita sudah 30 hari. Sudah langsung 30 hari untuk syarat pembayaran atau jatuh temponya. Nah, kemudian di sini kita akan menambah produk. Misalnya psikolog yang sudah kita tambah tadi. Nah, di sini sudah langsung didiskon 25%. Diskonnya sudah langsung. Dan kita 10 psikolog. Kemudian produk yang lain, misalnya lampu Philips, contohnya 15 misalnya. Nah, ini kita coba untuk save. Setelah semuanya ini dimasukkan, di sini bisa menambah biaya pengiriman. Jika ada biaya pengiriman, kita bisa nambah metode pengiriman, yang ongkos kirim ditambah berapa gitu misalnya, dengan atau gratis. Nah, kita asumsikan kita gratis untuk biaya pengiriman. Kita buang. Kemudian kita bisa menambahkan kode kupon jika kita mempunyai kupon, menambahkan promosi jika ada promosi. Oke, setelah itu setelah SO ini terbuat, penawaran terbuat, kita bisa mengecek apakah penawarannya ini sudah sesuai atau belum. Kita bisa mengubah kuantitasnya, misalnya dari manajemen merubah menjadi 20. Selama masih penawaran, ini masih bisa dirubah. Nah, kemudian kita save, misalnya baru kita konfirmasi. Nah, setelah ini kita bisa lihat di sini ada tombol pengiriman atau menu pengiriman, yaitu barang siap dikirim atau barang harus dikirim, ya. Nah, kita coba melakukan pengiriman secara bertahap, yaitu untuk melihat misalnya kuantitasnya 10 sama 20, kita kirim setengah-setengah dulu untuk cetak surat jalannya, kemudian kita cetak surat jalan yang kedua. Oke, kita langsung saja kita coba cek atau kita ke menu pengiriman terlebih dahulu. Di pengiriman misalnya kita kasih kirim 5, ini 5, stok tersedia, aman. Kita save. Setelah kita save pengiriman, kita klik validasi. Nah, Anda telah memproses produk lebih sedikit. Nah, buat back order. Nah, buat back order ini jika kita akan memproses produk yang tersisa. Kemudian untuk tidak back order ini, kita tidak akan memproses pengiriman yang tersisa. Jadi kita kan membuat pemesanan secara 10, kemudian yang kita kirim hanya 5, maka kita akan mengirim barang tersebut atau tidak. Jika tidak, kita tidak back order. Jika kita akan kirim barangnya selanjutnya, maka kita akan buat back order. Nah, kita buat back order karena barang ini sisanya kita akan kirim di hari berikutnya. Jadi kita buat back order. Sudah selesai, barang sudah terkirim 5 ya. Oke, jadi
Di penawaran ini bisa kita lihat kuantitas yang kita jumlah yang kita jual adalah 10 dan 20, yang sudah terkirim 5 sama 5. Kemudian yang telah difakturkan atau dibuat invoice adalah belum, 0. Kita akan melakukan pengiriman sisanya. Kita asumsikan bahwa ini di hari berikutnya dan kita akan kirim sisanya. Nah, jadi di sini untuk surat jalan bisa kita lihat muncul 2. Ini surat jalan yang sudah selesai, ini sudah kita kirim, barang yang sudah kita kirim. Kemudian untuk yang hari ini, untuk yang siap, ini adalah barang yang siap kita kirim sisanya, sisa yang dari tadi. Dari tadi yang kita kirim cuma 5, sisanya akan kita kirim hari ini. Kita coba klik. Nah, kemudian kita asumsikan kita akan kirim semuanya 5 unit dan 15 unit. Oke, kita langsung save pengirimannya. Setelah di save, kemudian kita validasi. Nah, setelah divalidasi, kita coba lihat SO-nya. Di sini sudah terkirim semua dengan metode 2 kali pengiriman. Jadi 10 barang dan 20 barang sudah dikirim dengan 2 surat jalan yang berbeda. Oke. Nah, untuk yang tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat faktur atau invoice. Langsung saja di sebelah kiri atas ada tombol buat faktur. Kita klik. Faktur ini ada 3 macam tipenya. Faktur reguler ataupun keseluruhan. Kemudian faktur DP yang persentase ataupun DP secara persen. Misalnya kita total tagihan 1 juta, kita DP 10% mungkin. Kemudian tipe yang ketiga adalah DP dengan jumlah tetap. Misalnya kita DP dengan jumlah 200.000 atau 150.000. Itu jadi dengan nominal tetap. Yang pada kali ini kita akan mencoba faktur reguler, yaitu faktur secara langsung. Nah, untuk menerapkan 3 ini kita tetap harus konfirmasi ke customer untuk pembayaran kali ini mau dicicil ataupun secara langsung, mau dicicil bertahap ataupun secara langsung. Jadi untuk cetak fakturnya kita bisa memilih itu seperti itu. Oke, kita akan buat faktur dan kita akan lihat. Nah, fakturnya ada draft. Nah, misal tanggal faktur kita isi tanggal 21, referensi. Nah, dari sini juga kita bisa membuatkan faktur hanya untuk beberapa barang. Contohnya nih, kita akan menerbitkan faktur hanya untuk besi holo aja ataupun lampu Philips aja. Bisa juga dengan lampu Philips cuman 10, besi holo cuman 5, itu bisa dibuatkan faktur terpisah itu. Tapi kali ini kita akan membuatkan faktur secara full, pembayaran juga secara langsung tanpa ada DP atau dicicil atau dan lain sebagainya. Kita akan membuat secara full. Totalnya 1.575.000. Kita simpan dulu di tombol simpan. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, setelah terkonfirmasi, kita akan membuat pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti kita akan masuk di modul yang selanjutnya, yaitu modul invoicing. Tapi sebelum ke invoicing,
kita akan lanjut ke penjualan secara langsung atau penjualan pos kasir. Jadi untuk penjualan secara invoice ini sudah sampai sini, sudah tahapannya sudah selesai, tinggal ke tahap selanjutnya di invoicing nanti. Oke, langsung saja kita ke menu sebelah kiri atas yang tombol 9 ini, kembali ke menu awalnya atau home menu. Bisa lihat di sini ada menu pos, point of sales atau kasir. Jadi di kasir ini fungsinya adalah melakukan penjualan secara langsung tanpa menggunakan customer gitu. Jadi kita tidak perlu membuat customer baru, kita penjualan secara langsung di toko. Itu biasanya untuk perorangan kita menggunakan pos, kecuali memang melakukan pembayar invoice atau termin-termin penagihan kita melakukan di menu penjualan. Oke, langsung saja kita masuk ke pos. Nah, di sini Shopee ini kita langsung buka sesi. Nah, begini untuk tampilan opening yang pertama. Di sini kita akan memasukkan cash opening atau modal modal awal yang ada di laci, biasanya modal kembalian gitu. Misalnya 100.000, kita coba buka sesi di 100.000. Nah, di sini barang sudah muncul, besi holo yang sudah kita masukkan available in post yang tadi pertama kita masukkan. Kita coba input besi holo. Nah, di sini juga ada menu pencarian produk. Misalnya mau dicari ini misalnya besi, ataupun bisa menggunakan barcode scanner. Di sini bisa menggunakan barcode scanner, di scan. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa membuat quantity di sini atau jumlah. Diklik di jumlah, misalnya 2, ataupun bisa diklik di barangnya senilai 1 kali, 2 kali ini. Nah, quantity-nya bertambah jadi 4 unit. Misalkan kita hapus, ada tombol hapus di sini. Ini kita tambah 5 misalnya. Kita hapus, kita jadiin 2 gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa memberikan diskon di sini. Diklik di diskon dulu. Baru diisi misalnya 10%. Oke. Yang selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Klik bayar. Nah, kita bisa melakukan pembayaran secara cash, bank, atau customer account, atau menggunakan cash invoice ini ya. Jadi contohnya kita akan membayar secara cash dengan nominal misalnya uang customer 200.000. Nah, maka ada kembalian senilai Rp2.000. Oke, setelah itu kita validasi. Nah, ini untuk bentuk cetaknya ataupun struknya nanti. Selanjutnya kita klik order baru. Nah, ini resi juga bisa klik cetak di sini apabila ingin mencetak struk. Nanti bisa disesuaikan struknya ataupun dengan printernya. Kemudian juga bisa dikirim melalui email. Oke, saya kira cukup untuk point of sales. Ini untuk proses penginputannya.
kita klik order baru. Nah, setelah akhir sesi ataupun setelah tutup, toko tutup ataupun ganti shift, pergantian shift, kita bisa klik tutup. Kemudian kita akan melakukan perhitungan. Jadi 298.000. Nah, usahakan tidak ada selisih. Jika ada selisih bisa dicari karena akan berpengaruh untuk laporan. Jadi ini kita cek di sini. Kita tutup sesinya. Oke. Oke, sesinya kita sudah tutup. Tadi error karena koneksi terputus. Oke, untuk point of sale sudah untuk sesi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan lanjut untuk ke penagihan, pembelian, dan stok persediaan.